Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik, Pak. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melaksanakan pertama-tama observasi di kelas Ibu ya. Ya. Kalau boleh tahu mata pelajaran apa hari ini Ibu aku? Saya mengatur pembelajaran tema Oh, karena masih kurikulum ke-13, Pak. Oke, coba tema berapa ya? Tema 6, Tema materinya energi dan perubahannya. Oke, energi dan Perubahan. perubahan. Oke. Kemudian kira-kira apa tujuan pembelajaran Ibu ingin capai untuk pembelajaran hari ini? Setelah mempelajari ini, saya harap anak-anak bisa memahami betapa pentingnya untuk menggunakan energi alternatif dalam keseharian kita dan menghemat energi Ya. yang sekarang sudah hampir. Oke. Kemudian untuk kompetisi yang lainnya apa? Seperti tujuan yang lain. Tujuan yang lain, Tujuan lain seperti apa? Pak? Untuk kan tentang energi. ya. Ada tujuan lain selain untuk memahami? Selain untuk memahami, dalam pembelajaran saya juga ingin anak-anak bisa belajar dengan nyaman, gitu, Mas. Oke. Bisa. Jadi, Dengan alat peraga juga saya ingin mereka bisa lebih, karena saya ingin menggunakan metode STEM kali ini, jadi saya ingin anak-anak bisa membiasakan diri untuk melakukan sesuatu berurutan, Pak. Makanya tadi ada saya berikan teks cara membuat bahan tadi. mungkin area pengembangan apa yang hendak dicapai dalam tentang materi energi dan perubahannya? Kognitif. Apa tadi? Kognitif. Kognitif. Oke. Terus selain kognitif apa lagi? Saya ingin Gambarannya seperti apa untuk kognitifnya? berpikir kritis dan berpikir secara runtun Berpikir kritis ya. dan berpikir secara runtun, Oke. sistematis. Selain kognitif apa lagi yang perlu dikembangkan untuk murid untuk pembelajaran ini? Untuk pembelajaran ini tentunya selain kognitif juga penting untuk mengembangkan emosionalnya. Emosional. Oke. Berarti itu Ibu berarti mau mengembangkan kompetisi emosional ya? Ya, Sosial emosional. Sosial. Oke. Oke, seperti apa kira-kira gambaran untuk pengolahan emosionalnya seperti apa Bu, gambarannya? Seperti misalnya waktu pembelajaran saya memotivasi siswa karena siswa-siswa saya banyak yang memiliki kepercayaan diri. Oke, berarti Malu, berarti area pengembangan itu kepercayaan diri ya. Sosialnya terus kemudian juga kalau misalnya ada masalah di kelas itu saya ingin sekali menyelesaikannya secara hati ke hati. Oke. Karena di sini sering sekali masalah emosional. Kemudian strategi yang disiapkan Ibu tentang energi perubahan apa kira-kira? Strategi belajarnya. Ya. Saya menggunakan untuk metode, saya menggunakan metode STEAM, dan kemudian saya sebenarnya ingin memakai diferensiasi dengan menggunakan banyak media ajar seperti misalnya ada LCD, kemudian alat peraga, kemudian ada teks bacaan seperti itu agar lebih agar semua anak bisa lebih memahami. Apa kalau boleh saya tanya untuk konfirmasi apakah menggunakan Discord learning atau semacamnya kira-kira? Mungkin tidak karena anak-anak di kelas ini masih saya yang tidak mendiskusi terus. Oke, tidak apa. Baik, mungkin kita akan mulai ya observasinya untuk hari ini ya. Terima kasih atas waktunya, semoga sukses ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 3B. Pagi. Kayak apa kabar Bu Anpian hari ini? Baik. Yang sudah makan angkat tangan.
Oh, bagus hari ini. Oh, Nina belum. Kenapa Nina belum makan? Turunkan tangannya. Oh, terlambat. Jangan besok jangan lupa kada makan lah. Soalnya kan seperti yang sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Ingat kada kita sebelumnya kita belajar apa? Tentang energi. Manusia perlu energi atau kada? Perlu. Manusia perlu energi. Bagaimana cara manusia mendapatkan energi? Dengan cara makan dan minum. Tanpa energi kita lemas, tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kita perlu untuk makan. Terutama kalau kita lagi belajar. Belajar itu selain perlu energi untuk fisik, belajar juga kita perlu energi untuk otak kita supaya kita mudah berpikir. Kalau misalnya lapar biasanya kan pasti lemas, pusing biasanya, terus ngantuk. Kalau kayak gitu kira-kira belajarnya bisa baik kada, berjalan dengan baik kada? Kada. Makanya kita perlu energi. Ya, besok jangan lupa makan pagi. Oke, nah sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Hari ini yang memimpin doa adalah Kinara. Pimpin doanya. Duduk rapi, mana rapimu? Ini rapiku. Mana buktinya? Ini buktinya. Adak berdoa, tangannya ditadahkan, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah, silahkan duduk. Setelah itu kita nyanyikan sama-sama lagu Garuda Pancasila. Mari kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil, Makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, setelah ini kita akan langsung belajar. Karena kita mau belajar, berarti apa yang harus disiapkan? Bukunya. Sudahkah menyiapkan buku? Sudah. Oke, yang sudah, terima kasih sudah menyiapkan buku dahulu. Yang lain, ayo siapkan bukunya. Oke, sudah semua mengeluarkan bukunya? Sudah. Sekarang coba buka LKS-nya halaman 56. Yang belum punya buku bisa nanti minjam atau bersamaan sama temannya ya. Sama teman di sebelahnya. Oke. Nah, sekarang di halaman 56 coba kalian perhatikan ada gambar di situ. Kira-kira ada yang tahu itu gambar apa? Panel surya. Panel surya itu apa? Panel yang bisa memancarkan sinar matahari dan listrik. Ada lagi yang mau menjawab? Oke, panel yang bisa memancarkan sinar matahari dan listrik. Ada lagi yang bisa menjawab? Panel surya itu apa? Apa? Pembangkit tenaga surya. Pembangkit tenaga surya. Oke, dari dua jawaban ini, dua-duanya jawabannya benar. Ada yang hampir benar dan ada yang benar.
Iya, panel surya ini ada hubungannya dengan panas dan listrik. Panel surya adalah salah satu teknologi dalam energi alternatif atau energi pengganti. Panel surya ini dia menangkap panas dari matahari, kemudian mengubah panasnya menjadi energi listrik supaya bisa memberikan energi listrik ke gedung-gedung atau rumah-rumah yang memakai panel surya. Ini adalah salah satu energi alternatif pengganti energi sekarang yang sudah hampir habis. Seperti yang sudah pernah Ibu jelaskan sebelumnya, energi sekarang kita makainya apa untuk sementara ini? Pakai batu bara, pakai bensin, dan energi-energi seperti itu pasti habis suatu saat. Semakin sering kita pakai, semakin banyak kita pakai, energinya akan habis. Maka dicarilah energi alternatif. Sekarang coba kalian baca halaman 57 yang judulnya energi alternatif. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca, lalu nanti kita bahas bacaannya sama-sama. Energi alternatif, kata apa yang Bu Hanpian tangkap dari teks ini? BBM. BBM itu apa? BBM apa? Bahan bakar? Bensin. Ya, bensin. Tapi BBM itu adalah singkatan dari bahan bakar minyak. Kemudian ada kata apa lagi? PLTS. PLTS. Apa itu PLTS? Listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya. Ada apa lagi? PLTA. Kemudian ada apa lagi? Tenaga bayu. Oke, nah ada BBM, ada PLTS, ada PLTA, ada PLTB. Sekarang Ibu tanya, yang termasuk energi terbarukan yang mana? PLTS. PLTS, apa lagi? PLTB sama PLTA. Kenapa BBM tidak termasuk energi terbarukan? Karena sudah dipakai sejak zaman dahulu. Oke, karena sudah dipakai sejak zaman dahulu. Apalagi? Karena fosil mengurang. Karena fosil mengurang. Karena apa? Karena langka. Ada lagi? Karena susah didapatkan. Oke, nah dari jawabannya hampir benar semua. Iya, BBM itu tidak termasuk energi alternatif. Kenapa? Karena BBM mudah habis. Dia kan diambil dari, seperti kata Rafa tadi, dia diambil, diciptakan dari fosil yang sudah lama sekali terkubur di bawah tanah. Jutaan tahun lamanya fosil itu terkubur, baru kemudian dia mengeluarkan minyak. Minyak itu yang nanti dijadikan sebagai energi oleh kita. Dan itu tidak termasuk sebagai energi alternatif karena dia mudah habis. Dan karena dia mudah habis, akhirnya dia menjadi langka seperti sekarang. Kita hampir kehabisan energi. Nah, hari ini kita akan membuat praktek. Tadi ada salah satu contoh energi alternatif adalah PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga A adalah air, angin. Kalau B baru air. Bayu itu air. Nah, hari ini kita akan membahas ini. Kita akan membuat ini. Bu Hanpian sudah bawa bahan-bahannya? Ini bentuknya kayak apa? Kayak mobil-mobilan. Kita akan membuat mobil-mobilan yang bergerak dengan tenaga angin. Melihat ini kira-kira kayak apa cara dia bergerak? Diapain? Ditiup. Iya benar, kita tiup. Ibu coba tiup lah. Ini ibu menjalankannya di bawah, jadi Bu Hanpian lihatin ke bawah. Nah, habis ditiup, ditahan. Kenapa ditahan? Supaya anginnya tidak keluar. Nah, setelah itu diletakkan di bawah. Ibu di bawah sinilah.
Untuk menggerakkannya mudah, tinggal kita lepaskan saja. Tinggal kita lepaskan aja. Sekali lagi lah. Jauh ada. Tinggal kita lepaskan aja. Nah. Hari ini kita akan membuat ini. Mainan yang digerakkan dengan energi angin. Sudah siap bahan-bahannya? Coba keluarkan bahan-bahan Bu Anpian. Evaluasi. Nanti ada sedikit catatan, cuman ada 3 soal yang dijawab bersama teman kelompoknya. Kerjakan setelah istirahat. Yang belum selesai silakan selesaikan setelah istirahat. Yang sudah selesai mengerjakan evaluasi. Kita maju ke depan per kelompok, bawa mobilnya, terus bacakan hasil jawabannya ke depan. Terserah Bu Anpian siapa yang membaca. Pastikan yang membaca yang suaranya paling nyaring, jadi kedengaran jawabannya. Satu, menurutmu apa yang dimaksud dengan energi alternatif, yaitu energi pengganti terbarukan? 2. Apakah alat peraga kendaraan angin merupakan salah satu contoh pemanfaatan sumber energi alternatif? Kalau iya, sumber apa? Sumber energi apa? Sumber energi angin. Pertama-tama, Ibu mau berterima kasih dulu sudah mengikuti pembelajaran hari ini sampai selesai. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Hari ini ada yang karyanya jadi. Ada juga yang mungkin masih belum jadi karena ada beberapa kesalahan atau mungkin ada beberapa kesulitan yang masih sulit untuk dihadapi. Kada apa-apa, kita hari ini cuman mencoba menjawab aja ya. Kita hari ini mencoba mengerjakan aja, mencoba membuat karya. Oke? Kalau belum selesai kada apa-apa. Nanti apa yang salah, apa yang belum benar bisa kita perbaiki sama-sama di pembelajaran selanjutnya. Ibu minta ada satu orang, adakah yang mau memberikan kesimpulannya tentang pembelajaran hari ini? Kita belajar tentang apa? Jessica, Gwen?
Di tempat duduknya aja. Kesimpulannya hari ini kita belajar apa aja? Energi. Oke, energi alternatif. Gwen. Nanti dulu. Temannya lagi bicara ya. Boleh, terserah Gwen aja. Apa yang bisa Gwen tangkap? Iya. Maksudnya pelajarannya apa yang bisa Gwen tangkap dari pembelajaran hari ini? Kita sudah belajar energi Membuat kendaraan angin. Oke. Ridwan, tadi kata Gwen apa? Tadi hari ini kita mempelajari energi alternatif dengan membuat alat peraga berupa kendaraan angin. Kendaraan angin itu menggunakan energi apa? Energi angin untuk bisa bergerak. Oke. Sudah, kalaunya sudah, kita akhiri dulu pembelajaran hari ini dengan baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ahmad Jaini, pendidikan Islam yang sudah berhadir pada hari ini. Kita hari ketemu di pendampingan individu 5. Hari ini senang sekali ditemani Bu Zahra, wali kelas 3B yang kemarin sudah melakukan kegiatan observasi, kemudian ada pra-observasi dan observasi. Nah, hari ini Pak Jaini dengan Bu Zahra akan melaksanakan kegiatan coaching supervisi akademik namanya pasca observasi. Hari ini kita akan mendengar dari Pak Jai dan Bu Zahra. Untuk itu kita persilakan kepada Pak Jai dan Bu Zahra untuk memulai. Dipersilakan. Oke. Terima kasih. Selamat siang Bu Zahra. Hari ini saya akan melakukan pasca observasi. Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasi di mana kita di kelas 3B. Kemarin tentang apa namanya temanya? Energi dan perubahan. Ini tema berapa? Tema 6. Tema 6 tentang energi dan perubahan. Boleh Ibu refleksikan selama Anda mengajar di kelas 3 sendiri bagaimana? Kalau dari refleksi saya selama mengajar, saya merasa cukup puas dengan pembelajaran yang saya lakukan. Terutama setelah melihat respon anak-anak di kelas, mau sebelum belajar, sedang belajar, ataupun setelah belajar, itu mereka terus membahas dan terus memakai mainan yang sudah kami buat. Jadi saya sudah cukup puas di situ. Kemudian dalam pembelajaran juga saya menggunakan metode STEAM. Di situ yang saya fokuskan adalah dalam pembelajaran perubahan energi angin menjadi energi kilat. Dan pada saat mengajarkan itu saya merasa
anak-anak pun sudah lumayan memahami maksud dari apa yang ingin saya ajarkan, apa yang ingin saya sampaikan, sudah cukup memahami. Jadi anak-anak selalu tertarik ya Ya, kalau tertarik. pelajaran yang banyak apalagi dibawakan akan sebuah contoh mainan seperti apa ya? Waktu itu saya bikinkan, kami membuat bola yang menggunakan tenaga angin. Oh ya, ini kan dalam yang dia memanfaatkan beberapa seperti itu ya, Ya. dengan balon, oke. Dan untuk ini dimusikkan di apa namanya di londonnya. Terus kemudian apa ada kendala yang dirasakan selama mengajar ini? Ada kendala ya? Karena kendala yang saya rasakan, kendala utamanya itu karena anak-anak terlalu semangat, terlalu excited, jadi mereka tidak kedisiplinannya jadi kurang. Jadi anak-anak itu ada yang sangat maling, kemudian saat praktek dia banyak yang berbicara, kemudian tidak fokus saat membuat bendanya maupun saat mengerjakan soal, karena kan sangat saking semangatnya itu jadi mereka kedisiplinannya jadi kurang. Jadi ini setelah yang ibu sebutkan tadi, apa ada kesusahan kalau setelah mengetahui kendala tersebut? Kalau saya pribadi, untuk tindak lanjutnya, saya berpikir untuk memaksimalkan disiplin positif bagi anak-anak sendiri. Disiplin positif ya. Ya. Jadi mungkin itu yang ibu ingin apa namanya kembangkan pada saat belajar melihat situasi murid yang terlalu bersemangat, terlalu antusias, jadi disiplin. Ya. Kemudian apa rencana Anda setelah mengetahui solusi yang atau gagasan yang ibu ingin kembangkan? Rencananya karena kelas saya kan memang sudah ada aturan dari kami sudah pernah membuat disiplin aturan disiplin positif itu sebelumnya. Jadi mungkin setelah ini mau saya refleksikan ulang apa saja yang bisa kami ubah mungkin atau apa saja yang bisa kami bahas di kelas bersama anak-anak supaya anak-anak itu lain kali ketika misalnya ada praktek seperti itu lagi anak jadi lebih bisa diatur, lebih bisa teratur disiplinnya. Tapi ketika untuk membentuk disiplin positif ini apakah dilibatkan murid tersebut? Ya. Jadi dibuat oleh diskusi bersama. Kira-kira kapan Anda melakukan hal seperti itu? Secepatnya setelah libur Ramadan insya Allah. Oke, libur Ramadan ya. Kemudian juga beberapa libur Ramadan ya. Baik, mungkin itu saja yang selamat ya kepada ibu. Semoga apa yang ibu lakukan selama tugas bisa dikembangkan ya. Mungkin sampai di sini untuk observasi kita pada masalah seperti hari ini. Terima kasih kerjasamanya. Oke, terima kasih kepada Ibu Zahra dan kepada ini. Tadi di fase observasi sudah tergambar jelas bagaimana kegiatan observasi yang sudah dilakukan. Kemudian tergambar jelas juga bagaimana kegiatan proses pembelajarannya. Kemudian ada rencana pengembangan dari Ibu Zahra yang mudah-mudahan nanti pengembangannya terus penguatannya di disiplin positif kelas itu artinya tercapai sesuai dengan apa yang Ibu Zahra. Sekali lagi mengucapkan terima kasih Ibu Zahra sudah membantu kegiatan pendampingan Ibu 75 untuk PHJ ini. Sukses terus untuk Ibu Zahra. Terima kasih. Kita tutup sama-sama baca dengan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.